Hai guys, kembali lagi video barunya dan video ini bakal merubahkan sesuatu yang kalian selama alami atau kalian pernah gagal sesuatu yang kalian belajar dari YouTube video dan tiba-tiba pas lihat atau pas lagi backtest di chat masih aja kayak kenapa ya gagal terus atau kenapa ya lagi nggak bisa saya nggak kalau buka trade juga kayak agak gagal kena SL dan apakah strategi yang belajar itu salah atau saya lakukan di market itu yang salah. Kalau 4 kali terus kena SL, pikir kayak oke, something wrong, kayak ada sesuatu yang salah di sini. Apa ya mungkin strategi. Terus masuk ke YouTube, terus tulis ICT strategi, terus nonton video yang lain. Ikuti itu, ikuti sini, sana, sini. Ini semua kalian pernah lakukan. Saya juga dulu pernah lakukan. Dan makanya saya bilang, kalau kalian follow salah satu strategi which is masuk ke akal. Kan biasanya kalau kalian tahu, external to internal, internal to external. Liquidity to imbalance, dan imbalance to liquidity. Market lakuin dua hal ini doang. Dan kalian jelas-jelas tahu di market pas lihat chart juga, kalau liquidity yang sudah diambil, pasti dia gerak ke internal. Internal to external, external to internal. Itu yang basic utamanya itu. Kalau kita membangunkan strategi harus pakai itu. Ya, membangunkan pakai lower time frame atau structure atau itu terserah kalian. Saya juga ajarin beberapa hal tentang itu dan masih aja kalian ya agak ada beberapa kesalahan. Contoh di sini kalian bisa lihat kenapa PDRA atau point of interest Anda gagal ketika analisa atau kalian menunggu salah satu PDRA tiba-tiba itu ditembus terus biasnya sudah kayak aduh ini mau gimana, mau apa, mau ini itu yang banyak hal yang kalian pikir sendiri dan atau misalnya kalian mau entry juga pas entry terus tiba-tiba kena SL taruhnya mungkin SL-nya di bawah order block atau bawah FVG-nya deket terus tiba-tiba diambil mikir market lagi mau bearish terus hajar sell terus tiba-tiba dia bullish hajar buy lagi itu kalian paham nggak yang mental emosi kalian itu terbaca ketika kalian salah yang utamanya apa yang pertama apa harus lihat di market itu yang berubah gara-gara salah satu PDR gagal atau salah satu entry yang kalian menggunakan itu gagal, kalian nggak tahu yang salah yang apa yang benar, langsung kalian praktekin gimana-gimana, terus pergi ke YouTube lagi, nonton lagi, kayak gitu-gitu. Saya bakal membantu kalian yang mungkin ada beberapa hal yang kalian perbaiki di strategi kalian yang biasanya kita ikuti karena banyak orang pasti hajar hari apapun itu bodoh amat nggak tahu apanya langsung hajar itu semuanya saya bakal kasih tahu ini semuanya bakal berubah mungkin habis nonton video ini jadi jangan di skip videonya nonton sampai habis biar paham apanya salahnya kalian lakukan. Pasti ada salah satu salah dari sini dan kalian kalau memang ada perbaiki aja biar ke depannya maju. Oke? Oke, kita lanjut. Oke, kenapa PDR gagal atau PDR gagal? Salah pertamanya itu adalah kondisi market hari ini. Ketika kalian buka chart, apa saya selalu bilang, kalau buka chart itu harus lihat apakah higher time frame-nya. Video-video kalian nonton aja yang video-video sebelumnya, selalu saya jelasin salah satu konsep itu power of three atau konsep biasa apapun sebelum konsep saya jelasin saya bakal jelasin high time frame dulu karena itu yang penting dan saya selalu bilang high time frame itu penting dan pas kita masuk ke chart juga kita harus lihat apakah market lakuin atau market lagi di mana market apakah ambil imbalance atau liquidity berapa hal ada tapi yang itu semua ya technically itu benar balik lagi kita harus tahu gimana kita menghindari yang hal-hal yang penting. Itu adalah salah satunya kondisi market hari ini. Dan red folder. Red folder itu adalah high impact news. Kalau kalian mau cari high impact news, kalian bisa cari salah satu website yang fastbull.com dan kalian bisa cari di sini kalau kalian masuk di sini juga. Kalian bisa ketemukan banyak hal yang apa yang terjadi di dunia dan berita-berita semuanya dan di sini ada juga news yang penting
Dan ada beberapa analisa tentang euro, terus gold, silver, yang JPY, apakah semuanya bakal ada di sini. Kalau kalian ada pertanyaan atau tiba-tiba ada apa di market, kalian bisa, kalau mungkin kalian pengen analisa dengan fundamental, ya kalian bisa pakai ini, saya sarankan. Dan di sini juga ada signal. Pokoknya ini semua lengkap, yang apa yang butuhkan kalian boleh diambil aja. Dan kalau kita lihat economic calendar itu red folder, kalian tinggal masuk ke red folder dan pilih tanggalnya yang mau yang mana. Dan kalau kalian cuma mau yang high impact news doang, kalian masuk ke screen dan masuk ke more dan tinggal catatkan yang high impact news saja, diambil semuanya. Kalau kalian nggak mau yang CAD atau ARD itu tinggal diambil aja, nanti confirm dulu biar nanti cuman muncul yang USD news doang. Yang kalian itu trade pair apa, yang munculnya itu doang. Oke? Dan ini gampang banget pakainya, dan di sini juga ada, kalian bisa lihat tentang apa yang hasilnya dan bullish atau bearish, ini semuanya dikasih tahu di sini. Kalau kalian menggunakan, boleh download lewat link di sini juga. Nanti saya taruh linknya juga di deskripsi, kalian boleh ikutin. Kalau kalian mau download, boleh downloadkan di HP juga, di website juga bisa. Oke, back to the topic. Red folder itu kalian sudah tahu sekarang. Dan kondisi market hari ini. Oke, kita ambil salah satu chart yang banyak yang suka gold kan, jadi saya ambil gold aja biar lihat kondisi market pertamanya. Kondisi market itu harus benar-benar harus penting banget, harus tahu. Hari ini kalau kalian trade, pertama itu kita pakai high time frame, tidak masuk ke lower time frame lagi, kita pertama itu pakai high time frame. Dan ketika kita buka chart, jam berapa biasanya kita buka? Mungkin ada yang pengen trade Asia, tapi saya tidak sarankan trade Asia. Kita selalu midnight open jam 12 siang midnight opennya. Itu yang waktu kita mulai trading. Jadi kalau kita bullish, kita ekspektasi apa? Di midnight open, bawah yang ada PDRA, kita pilih dari bawah midnight open by side of the curve. Kalau kita bullish, kalau kita ekspektasi candle ke depan menjadi bullish, itu sesuai analisa ya. Itu saya bukan sembarangan bilang kalau candle berikutnya bullish gimana. Saya sudah ada videonya. Ini videonya. Kalian lihat dulu power of 3-nya. Gimana kita harus paham candle ke depannya mau jadi bearish atau bullish. Itu yang kita paham dulu sesuai strategi. Strateginya apa? Kita tahu external to internal. Kalau external ambil pertama, kedua, ketiga, empat. Ini yang kita memahami candle yang berikutnya gimana terjadi dari high time frame narrative dengan lower time frame structure. Kalau kita sudah tahu candle berikutnya mau naik, kita pakai apa? Power of 3. Power of 3 dari mana mulai? Midnight open, below the midnight open, ke bawah midnight open, harga harus ada Judah swing, manipulasi ke bawah, dan di sini terjadi apa? Salah satu PDRA yang kena dan naik lagi. Itu yang basic konsep kita sudah tahu. Tapi di mana ada posisi harga sudah selesai naik dan besok candle buka dan kalian lihat sesuatu candle di dalam inside bar. Contoh gini. Tapi saya tahu banyak orang mereka tidak peduli dengan inside bar. Karena mereka pikir ya tetap market juga kan bisa trade. Tapi ya kita harus tahu kalau inside bar itu salah satu indikasi sudah market mulai akumulasi. Atau kita bisa dibilang market tidak punya volume untuk break salah satu high atau salah satu low dari candle sebelumnya. Kalau kalian di sini, lihat di sini, candle ininya kalian perhatikan. Candle pertama, candle kedua, candle ketiga kan lengkap banget naiknya. Kalau kita masuk ke di sini, kalau kalian perhatikan di sini apa yang terjadi. Candle-nya tidak bisa melebihi salah satu high atau salah satu low. Dan candle tutupnya di dalam salah satu inside bar. Kalian sudah tahu inside bar itu previous candle high dan low, market tidak bisa melewati atas atau ke bawah. Itu salah satu indikasi market sudah mulai akumulasi. Jadi kita harus menggunakan apa? Ini selalu terjadi hari Senin. Kalian lihat harinya, lihat ke bawah. Kelihatan Monday ini. Monday atau Tuesday ini terjadi. Monday kan nggak ada volume, nggak ada high impact news, red folder kita tidak punya. Selalu, makanya semuanya bilang hari Senin kenapa dihindari, karena
selalu ada salah satu ya volumenya tidak ada hari ini. Ada, tapi kalau memang ada di tempatnya reversal ya pasti harus ada, tapi kalau enggak ya memang kayak gini. Dan saya sarankan kalau memang kalian ketemu salah satu hari di dalam inside bar, apa yang kalian harus terjadi, kalian harus tandakan high dan low yang inside bar ini. Biar kedepannya kalau harga melewati high atau deviate. Deviate itu salah satu bisa dibilang liquidity sweep, deviation, atau di atas liquidity sweep. Ini bakal terjadi pasti kapanpun ada red folder atau high impact news. Karena kalau harga itu tidak bisa displacement ke salah satu previous day, candle high atau low, kita sudah tahu itu no volume at all. Kita tidak bisa menggunakan apapun di sini, power trick apapun. Banyak yang aku lihat di chart, kalian masuk apa? Kalian masuk di lower time frame di sini, contoh 1 jam, dan tandain salah satu PDRA dan ekspektasi market mau naik dari hari ke depan, market mau naik ke atas. Ekspektasinya ini kalian tidak pernah fokus dengan high time frame apa yang terjadi. Kalian itu paksa di 1 jam atau bisa dibilang 15 menit masuk daerah sini dan paksa untuk trade. Itu yang salah pertama. Kondisi market hari ini kalian harus paham biar POI, point of interest kalian tidak gagal. Kalau di sini kalian buka, ini memang kita tahu jelas-jelas market lagi diskon. Kalau market harga kalau mau ke internal harus ke internal dulu. Dan market pasti agresif expansion di situ karena itu kan lagi ambil liquidity, lagi expansion. Jadi pasti expansion. Kalau sudah ada expansion, pasti sudah ketemu salah satu tujuan, dia bakal akumulasi. Pasti ada accumulation. Nggak mungkin tiap handle lanjut terus, guys. Itu yang semua, contoh ya, kalau beauty per siapapun cuma kasih tahu yang jelas doang. Saya kasih tahu yang jeleknya apa di sini. Jadi jangan ekspektasi tiap candle ada bullish lagi. Tidak. Itu ada di mana kalau reversal sampai ke internal atau dari internal sampai ke external pasti ada candle yang bullish gini. Kalau dia sampai salah satu tujuan ini, kalau kita ambil dari swing high di sini dan swing low ini. Kalau kita ambil ini kan sudah swing high-nya sudah dilewat. Jadi kita tidak punya high time frame narrative dari sini. Tapi kita tahu kita sweep low ini, kita lagi bullish. Itu kita sudah tahu, kita mungkin target ke sini atau sini. Tapi kan kita baru berubah bearish ke bullish. Kalau kita lihat di sini, kalian fokuskan apa? External sudah ambil, internal itu salah satu PDRA ini. Kalian fokuskan sampai sini aja. Kalian kalau nggak tahu harga bisa sampai ke situ, ketika candle itu sudah tutup, kalian baru tahu, oke, candle sudah tutup melebihi satu PDRA. Jadi ini PDRA sudah gagal, market menuju ke high time frame doll di sini. Kalau sudah sampai dollnya, kalian harus berhenti dan cari high time frame narrative lagi, biar dapat high probability trade. Di sini, di dalam inside bar, jangan tandain order block atau fair value gap. Ini tidak bakal berguna banget. Kalian harus lakukan apa? Nunggu sampai salah satu high yang di atas sini atau salah satu low di break atau ke sweep biar kalian tahu sebenarnya market mau kemana. Kalau memang kita lanjut di sini, kalau ini kalian lihat market naik ke atas balik ke bawah. Kalau kalian entry di sini, mungkin entry di sini, kalian ekspektasi ini bakal ambil, dia tidak ambil. Kenapa dia tidak ambil? Kalian nggak tahu alasannya. Mungkin dibilang ambil previous day high, terus turun lagi. Terus target low ini. Apa yang terjadi? Naik lagi ke atas. Kalian paham nggak? Kalian itu salah satu dalam kotak. Kalian itu pengen keluar dari bawah sama atas. Tapi kalian nggak tahu kotak itu sudah ketutup. Dan kalian coba-coba aja, hancur di dalamnya. Mati aja di dalam. Itu yang terjadi di sini. Jadi saya sarankan, apapun kalian pakai PDRA di dalam lower time frame structure atau apapun dalam area ini, semua bakal gagal. Itu yang pertama di sini. Kondisi market, kalau kalian lihat aja, kamu nggak lihat high time frame yang benar sesuai kondisi market. Dan sembarangan tandain PDRA dan imajinasi harga bakal gerak dari situ. Saya kasih contohnya. Kita masuk ke daerah sini lower time frame. Ini tanggal 26 ya. Kalian perhatikan. Kalian punya apapun bias di sini.
Saya matikan ini dulu. Kalian punya apapun, mungkin kalian ambil ini sell di sini. Terus kalian ekspektasi PDR ini harus di hold. Tapi ini gagal. Terus naik lagi. Terus kalian ekspektasi apa? Dari sini harga naik ke atas previous day high. Tapi harga nggak naik. Terus turun lagi. Kalian pikir apa? Oke, market mau turun, kejar sell. Sampai sini sell. Terus tiba-tiba dia naik lagi. Terus akhirnya turun, akhirnya naik lagi. Itu yang kalian lakukan yang salah. Kalian tidak fokus apa yang terjadi sebenarnya. Cuman kalian masuk ke chart, tandain midnight open. Oke, dari sini saya mau buy, dari sini saya mau sell, dari sini buy. Kalau turun ini manipulasi mau buy. Tapi tidak tahu gimana harus pakai order flow-nya. Memang ini harga lagi bullish, memang bullish. Kalian lihat di sini. Hari ini market sudah ambil eksternal di sini bullish dan harga back to the internal range liquidity. Kalian perhatikan di sini. Tapi kalau ditanya ke saya probability-nya gimana? Bisa juga kadang dia turun sampai ke bawah ambil low ini baru naik. Itu juga ada kayak kondisi-kondisi ginian. Jadi saya sarankan kalau kalian benar-benar pengen mau trade dengan high probability, cari yang jelas, chart yang jelas saja. Jangan guys masuk di salah satu range, jangan masuk. Pasti mungkin kalau kalian skip yang trade ini dan kalian fokus kayak trade gini, kalian lihat di sini. Ini kalian fokus ini. Kalau sudah ambil eksternal, kalian nunggu apa? Nggak usah apa-apain. Kalian tinggal tunggu salah satu daily candle naik ke atas. Ini ada rejection sampai ke sini. Kalian tinggal turun ke lower time frame, cari apakah ada lower time frame structure. Memang kalian belum ada konfirmasi, nunggu sampai dia break ke atas. Oke, ini sudah terkonfirmasi ada market mau ke bullish. Jadi dari sini enak kan kita buy. Kalau di sini ada power of 3, kita kan tahu kita lagi mau naik. Kalau di sini, kalau kalian lihat yang tadi kita contoh, kita di dalam satu range dan candle-nya tidak keluar, gimana kita mau tahu market bakal naik atau enggak? Ada beberapa kondisi market pasti banyak orang gagal. Mungkin salah satu kalian lagi nonton juga pasti gagal di dalam sini PDR-nya. Saya yakin pasti ada salah satunya. Nggak tahu market mau kemana, cuman buy sembarangan buy and sell. Ya, itu saya maksudnya. Jangan ulangin kayak salah-salah ini. Dari kapan ini? 1, 2, 3, 4. Hari keempat, hari Kamis. Hari Kamis kita punya apa? Red folder news. Pasti ada hari Kamis, Tuesday, Thursday yang kemarin. Barusan kita ada news di sini. Kalau kita lihat, mulai jam New York kill zone sampai jam 10.30 kita ada high impact news. Expansionnya mulai kapan? Kalian perhatikan. Expansionnya mulainya hari Kamis, Thursday. Baru market gerak dengan displacement karena ada volatility news. Dan yang inside bar ini sudah pecah. Dan kalian sudah punya clear direction mau bullish. Market mau bullish. Dan baru kalian tahu, di sini kalian lihat. Daripada sini, kalau kalian fokus di sini, kan lebih enak kalian lihat di sini. Daripada kalian hancur di sini, kalau lihat, kita ikuti dengan high impact news, dan hari Kamis, displacement break structure, dan kita ikuti dan trend ke naik ke atas. Di sini kita bisa pakai power of 3 open, low, high close kita naik. Dan memang itu yang saya sarankan, jangan coba-coba nyari apapun dalam sini. Kalau market lagi akumulasi atau lagi dalam inside bar, tunggu aja sampai dia clear atau fokus high impact news biar dia clear dari satu arah. Oke? Fokus ini aja guys biar kalian paham dan jangan hancur di dalam lower time frame structure atau PDRA. Makanya PDRA itu gagal. Oke? Yang kedua, kalau kalian pilih salah satu high time narrative, kalian harus nunggu. Contoh, kalau misalnya, kalau kalian sudah ada, bisa dibilang sudah sweep harga, tapi masih belum ada sell side of the curve, lower time frame structure ke bawah. Dia masih coba-coba naik ke atas. Dan kalian lakukan apa? Mengharap market masih mau naik ke atas dan coba buy di atas pucuk. Di situ coba buy lagi. Itu yang salah banget. Karena kenapa? Kalian kalau pas masuk ke chart, mungkin contoh ya, saya kasih contoh. Mungkin kalau kalian nonton salah satu video FVG atau kalau kalian nonton salah satu video order block dan kalian tiba-tiba lihat di chart
langsung itu muncul, oke, salah satu FVG di sini. Ini harga lagi bullish, ini harus pasti naik. Dan kalian coba entry di sini dan lupa semua high time frame naratif yang ngajarin sebelumnya, apa yang harus lihat, apa yang harus ikuti, apa yang harus tunggu, dan lupa semua high time frame naratif, gimana harus lihat, gimana konformasi lower time frame structure, apa yang harus pakai power of three, semuanya lupakan dan langsung terjun ke salah satu PDRA di sini dan mengharap market naik ke atas. Bukan mengharap, kalian itu imajinasi. Market naik atau enggak, tidak tahu. Kita tidak tahu, masih order flow belum jadi bearish. Kalau eksternal sudah ambil, dia harus ke internal kan. Tapi pasti orang-orang banyak yang tandain yang atas ini. Itu ya saya nggak bilang salah. Memang itu gara-gara kalian nonton salah satu post atau YouTube video atau sesuatu bisa dibilang di sosial media, langsung mata kalian termasuk ke FVG. Kalau dimanapun kalian lihat FVG itu pengen kejar. Atau kalau kalian lihat market lagi bullish, lagi naik ke atas, terus kalian lihat salah satu video, oke, kalau market turun itu harus bakal naik, ini bisa bakal naik. Dan kalian mengharap atau mengimajinasi harus ini naik, harus, tidak boleh ini gagal. Dan kalian pas masuk ke di sini kalian entry dan kalian kayak doa-doa, oh naik cepet naik kayak itu. Saya dulu juga lakukan, makanya saya bilang, jangan lakuin hal-hal kali ini. Saya contoh di chart, kalian lihat salah satu bearish price action, dan mengharap salah satu PDRA harus hold. Itu, saya tidak bilang kalian langsung ini. Ini gara-gara pas buka pagi chart, kalau kalian lihat mindset orang trader itu gini, kalau lihatin bearish candle, mindset mereka sudah apal, oke, ini harus bearish, dan kita lihat, oke, ada PDRA sini, oke, ini harus turun biar sebelum naik kan. Ini ada salah satu rejection candle, oke, saya mau sell di sini. Mereka coba sell, apa yang mereka lakukan, sell di sini. Lakukan sell di sini, dan mereka lupa high time frame narrative, apa yang terjadi, yang harus nunggu apa, harus apa, semua kalian itu lupakan konsep semua gara-gara mungkin salah satu postingan atau salah satu video kalian nonton dan langsung terjun ke chart, dilihat price action bearish dan mengharap salah satu PDRA ini mau harus hold, imajinasi ini harus turun dari sini. Kalian paham nggak salahnya di mana? Kalau dari high time frame narrative ini sudah ambil eksternal, kita harus tahu market harus berubah ke internal dengan lower time frame structure atau buy side of the curve. Ada buy side of the curve, baru kalian harus pakai atau menggunakan PDRA dengan jelas untuk buy. Jangan langsung datang ke chart dan lihat salah satu price action mencoba sell atau buy dengan imajinasi. Kalian coba di sell di sini. Mungkin kalau kasih SL-nya di sini dan targetnya sini, ketika kalian kena SL, apa yang pikiran kalian? Oke, ini bukan ya mau turun, ini harusnya naik. Terus apa yang kalian? Turun lagi ke lower time frame, cari salah satu order block di sini. Di sini mungkin ada di lower time frame salah satu order block, dan kalian kejar buy dari sini dan taruh SL-nya low di sini atau low ini. Terus market turun lagi ke bawah. Terus mengharap fair value gap ini kita lanjut ke bawah kan, oke, ini kita lanjut ke bawah, kita ini fair value gap ini harus hold harganya dan entry di sini, gagal lagi, buy sell, buat apa? Pertanyaan, buat apa kalian lakukan ini? Kenapa kalian tidak bisa nunggu sampai salah satu daily candle, nggak usah lower time frame juga, nunggu salah satu daily candle menjadi bullish, jangan buru-buru masuk ke bawah sini, lupa semua high time frame narrative, makanya PDRA kamu gagal. Itu yang alasan kedua kalian harus menghindari. Yang ketiga, paksa diri untuk trade hari itu dan harus selesai targetnya. Sekali saya bilang, kalau kalian mau dapat high probability trade, nggak ada tiap hari terjadi. Saya yakin. Kalau kalian punya mungkin targetnya hari ini harus selesai $10, $15, harus nyari uang, harus nyari target, harus selesai dulu, paksa diri untuk trade, kalian bakal terjadi salah satu liquidity. Saya yakin, nggak ada apa-apa. Kalian lihat di sini, market turun, lihat berapa hari inside bar-nya.
Ini hari semuanya, tadi yang awalnya saya contoh. Kalau hari ini semua kalian paksa diri untuk trade, hari ini, hari ketiga, ini 3 hari kalian tidak punya sabar, kalau kalian salah satunya trade gold, dan kalian tidak punya patience atau sabar di dalam 3 hari ini, you gonna be lose your account, atau account kamu bakal ada di drawdown. Itu saya yakin banget, karena you don't have that patience. Kamu paksa mau pengen trade, bodoh amat kalau salah atau apa, nggak tahu alasannya apa, market kondisi gimana, harus pakai apa, nggak tahu apapun, paksa untuk selesai targetnya. Dunia trading itu bukan segampang itu. Industri itu paling yang susah industri. Itu ada psychologically, kamu bakal kena mental, emosi, semua bakal terjadi di chart. Apapun masalah kamu punya di hidup, semua terlihat di chart. Makanya kamu harus punya yang namanya sabar. Dan tidak boleh ekspektasi tiap hari harus finish targetnya. Cari only high probability setup, di mana ada setup yang jelas. Cari, kalau tidak jelas, skip hari itu, nggak apa-apa. Besok market tidak bakal tutup selamanya. Waktunya kita ada banyak, jadi jangan paksa. Oke? Siapapun belajar di YouTube channel, kalau kalian tidak bisa menahan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari atau 1 minggu untuk tidak trade, jangan belajar di YouTube channel saya. Sekarang aja kalian keluar cari YouTuber lain. Atau bodoh amat kalian apa. Kalau salah satunya kalian mau belajar, apalagi ICP konsep, itu harus benar-benar punya namanya sabar. Oke? Ini yang saya kasih tahu semuanya. Oke? Ingat. Yang keempat, tandain semua external dan internal liquidity dan lupain order flow-nya. Ini yang banyak lakukan saya lihat. Misalnya kita punya salah satu external liquidity diambil, oke? Dan kita mengharap harga bakal masuk ke PDRA. Salah satu PDRA dengan lower time frame structure, by side of the curve. Harga lagi masuk ke PDRA, lagi ke atas ini. Dan kita tahu di sini kita ada salah satu imbalance atau PDRA dan kita mengekspektasi market harus turun dari sini. Tapi market tiba-tiba dia naik ke atas dan ambil high ini. Dan semuanya pikir itu apa? Oke. Lupakan di bawah sini sudah terjadi external dan internal liquidity dan mikir harga sudah berubah bullish dan langsung berubah langsung ke bullish dan tandain PDRA dan di sini. Kalau market balik ke bawah, pengen mereka ambil buy lagi. Yang itu yang salah banyak yang lakukan karena mereka tidak fokus apa yang terjadi di high time frame order flow-nya. Kalau order flow bearish, guys, ingat, kalau order flow bearish dan kalian punya salah satu PDRA di high time frame, contoh di daily ada salah satu PDRA, dan high ini salah satu engineer liquidity, bisa dibilang dia bikin salah satu high di sini biar kalian kalau sell terus biar sell di sini. Apa yang terjadi market? Dia naik lagi, manipulasi, ambil high ini. Kena sekali lagi, ini bisa kena juga guys. Ini PDRA sudah kena juga, tapi sekali lagi dia naik ke atas, ambil yang high ini dan balik lagi ke bawah. Dan lanjutkan trend ke bawah. Bukan dia naik. Jadi banyak yang lakukan adalah mereka tuh lihat semua high dan low sebagai external dan internal liquidity. Mereka tidak fokus yang order flow-nya. Sebelum kalian tandain external liquidity sudah diambil, kalian fokus research dulu, cari tahu dulu ini apakah high order flow yang major order flow atau daily atau 4 jam order flow ini masih tetap bearish atau bullish. Udah berubah bullish. Kalau bullish berubah, swing high ini harus berubah. Bukan PDRA harus berubah. Bisa kita pakai PDRA itu gagal. Tapi lebih enak swing high di atas ini harus di break. Baru kita bisa tahu harga sudah bearish menjadi bullish. Jangan kalau ada salah satu high atau swing high di dalam ini sudah ambil. Jangan memikirkan harus di sini external ambil mau ke internal mau berubah bullish. No, itu bisa jadi salah satu turtle soup juga. Jadi sekarang kalian pahamkan turtle soup itu apa? Harga turun bearish, harga itu bikin salah satu high, itu bisa jadi fake high, dan market turun ambil external lagi, naik lagi, ambil high ini juga dan masuk ke sekali lagi PDRA dan turun lagi melanjutkan trendnya ke bawah.
Oke, itu bisa terjadi. Jadi hati-hati yang mau menggunakan eksternal dan internal, jangan tandain semuanya. Tandain yang penting aja. Kalau di sini tandain, tunggu sampai masuk ke PDRI, lihat apa yang terjadi. Memang ini tidak sweep dan langsung break ke atas sini. Oke, baru kita bisa ekspektasi market semua PDRI gagal. Kita ekspektasi bullish price action. Kalau enggak, kita tetap harus ada di bearish price action. Oke? Oke, paham ya. Kalau kalian mau contoh, saya kasih tahu. Nggak apa-apa. Kalian perhatikan ini daily, dan kita sudah punya salah satu external, dan kita punya salah satu internal range liquidity di sini. Dan harga apa yang di sini kalian lihat? Harga sudah masuk ke internal, terus apa yang balik lagi ke eksternal ke bawah sini. Dan apa yang terjadi? Candle berikutnya langsung naik ke atas, masuk ke PDRI lagi, dan ambil high ini, dan turun ke bawah, melanjutkan trennya. Kalau kalian lihat di 4 jam itu jelas banget. Oke, kalian perhatikan di sini. Eksternal sudah diambil, dan market dari eksternal ke internal, terus ke bawah tidak ambil low-nya. Kalian perhatikan, low-nya tidak diambil. Ini engineer, dia simpan liquidity-nya di sini. Bikin liquidity biar orang-orang sell di PDRI ini targetnya ke bawah kan. Jadi mereka bakal get stop out ketika naik ke atas. Kalian lihat berapa kali dia manipulasi ini. Pertama ini, manipulasi lagi, sekali lagi manipulasinya ke atas, baru dia turun ke bawah. Dan apa yang terjadi? Dia turun, ambil external liquidity, dan balik lagi, sekali lagi high yang ini, baru dia turun dengan lower time frame strike ini PDRI. Dan PDRI di sini, order block. Dan PDRI di sini, dan baru dia turun. Sekali lagi dia ambil eksternal, dan apa yang terjadi? Balik lagi ke high ini, dan balik sekali lagi ke high ini, lanjut trend ke bawah. Kalau kalian tanya itu tertusuk apa? Ini yang tertusuknya. Gimana harga bearish, tetap bearish, dan dia balik lagi ke ambil swing high di dalam PDRI, ini menjadi salah satu tertusuk. Dan ini yang kalian harus perhatikan. Jadi kalian harus tahu trend apa dan gimana menggunakan. Misalnya kalian itu nggak tahu ini, dan misalnya kalian lihat, oke, ini high sudah break. Kalian ekspektasi apa? Ini menjadi salah satu PDRI, dan kalian coba buy dari sini. Dan apa yang terjadi? Sudah gagal price action. Dan apa yang terjadi? Kalian balik lagi ke sell lagi, terus buy lagi. Gitu-gitu. Jangan lakukan itu. Harus lihat higher time frame. Di sini juga kalian lihat. Ambil salah satu high yang di dalam PDRI, baru lanjut turunan. Dan kalian perhatikan di sini, inside bar-nya. Kalian lihat, kapan ini yang terjadi? Hari Kamis. Kalian lihat. Hari Kamis, dan kalian lihat semua candle ini. Kalian lihat ini, semua candle inside bar semuanya ini. Satu candle yang gede, apa yang terjadi? Hari Sabtu, 2, 3, 4. Hari keempat dia naik ke atas dan bikin tertusuk atau masuk ke PDRI sekali lagi, baru dia melanjutkan tren turun ke bawah. Paham kan sekarang? Kalau nggak punya kesabaran berapa hari, kalau salah satu trader Euro USD, kamu cuma trade Euro USD, kalau nggak punya sabar ini beberapa hari, kamu bakal hancur. For sure. Atau PDRI kamu, apapun kamu cari di dalam ini bakal hancur. Dan harus benar-benar hati-hati dengan yang konsep yang ini juga, yang jangan tandain semua external and internal liquidity, dan lupain yang order flow yang benar mana dan PDRI yang benar mana. Itu yang penting banget, dan lihat kondisi market juga. Oke? Oke, yang kelima, itu tandain semua PDRI atas sampai ke bawah. Itu saya lihat banyak yang pemula. Siapapun masuk ke chart, banyak yang pemula pas masuk ke chart, mereka tuh tandain semua high, low, order block, di sini tandain fair value gap, di sini fair value gap, di sini ada rejection block, proportional block, di sini ada breaker block. Kamu harus tahu kapan harus tandain PDRI-nya. Dan kamu tidak butuh semua PDRI. Kamu nggak butuh, contoh, kamu nggak butuh proportional block atau itu blok apa blok, nggak usah. Kamu cuma pakai satu blok atau dua blok. Itu salah satu yang penting, itu salah satu FVG, fair value gap, dan order block. Itu yang penting banget, yang dua-duanya harus menggunakan. Kalau kalian menggunakan breaker, itu sudah termasuk ke dalam order block.
kalau order block sudah terjadi, breaker di ada sebelahnya. Jadi gampang, ini dua-duanya sama aja. Jadi apapun terjadi, pakai VG atau order block. Atau mau pakai FVG doang itu terserah. Tapi order block itu penting. Karena kenapa? Kalau FVG kena, market bisa naik. Terus kalau tiba-tiba dia turun, yang menahan harganya di ada bawahnya order block doang. Jadi fokus saja ini dua-dua PDRA. Kamu nggak butuh kayak proportional block, rejection block, atau redelivery, reimbalance, atau bodoh amat. Jangan lihat orang-orang chat atau lihat post-post di Twitter atau Instagram atau Telegram dan mengharap saya kalau pakai ini juga bisa profit atau bisa nggak usah. Jujur aja, tidak ada 1% juga gunanya. Kalian dapat pusing aja gara-gara kalian pakai banyak banget PDRA-nya. Apalagi tandain semuanya. Nggak usah tandain. Kalau tahu jelas-jelas sudah ambil eksternal. Cuman tandain imbalance di mana. Dari sini, dari bawah ada imbalance-nya. Terus kalau market mau berubah ke bullish, kalian fokuskan cuman apa? Kalian nunggu sampai bullish PDRA menghormati harga. Di sini lihat, bullish PDRA, baru kalian mulai tandain PDRA, leg kedua harus PDRA apa yang harus menghormat. Dan leg ketiga PDRA apa yang harus, baru pas sudah ada buy side of the curve, atau sudah ada sell side of the curve, baru kalian fokus tandainnya PDRA. Jangan tandain atas sampai ke bawah PDRA semuanya ada di nonton orang-orang yang tandain sampai rejection block, itu block, apa blok aja semua mereka. Nggak usah kalian butuhkan. Jujur guys, saya pribadi sekarang, semuanya saya sudah habis. Cuman pakai FVG dan order block. Apa mungkin breaker itu kalau ada FVG pasti ada breakernya sebelahnya. Jadi kalau unicorn entry, itu semua kalian bisa pakai order block sama FVG-nya. Jadi lupakan semuanya, fokus dua-dua ini. Dan jangan tandain semua atas sampai ke bawah. Tandain yang area penting aja. Oke, cukup ya. Oke. Yang selanjutnya, tidak ikuti salah satu entry model. Saya upload banyak banget entry modelnya. Dari salah satu PDRA, kita bisa pakai banyak model entry modelnya, itu macam-macam. Ada BPR, ada unicorn entry, atau apapun. Kalau harga mau gerak dari salah satu PDRA, harga lakuin hal yang ini. Ingat selalu, pasti salah satu PDRA itu kena, itu bisa jadi unicorn entry, breaker block, order block, itu bodoh amat. Kalian biarin yang salah satu ininya, biarin aja. Apapun di sini terjadi, biarin. Kalian lihat, apakah ada higher high, higher low. Di higher low bisa di sweep juga sebagai inducement atau sebagai salah satu turtle sub di sini. Dan bikin higher high baru yang dengan displacement, kena fair value gap atau order block. Kalian lihat yang order flow, gimana kalian lihat di lower time frame structure, kalian lihat di sini juga apakah ada salah satu buy side of the curve. Dari sell side of the curve, buy side of the curve ada atau enggak. Jangan coba-coba di bawah sini. Bisa guys, kalau kalian sudah tahu memang di sini harus hormati PDRA ini, kalian bisa ambil buy di sini, taruh sell-nya bawah sini juga bisa. Oke, itu juga bisa. Saya nggak salahkan. Tapi lebih kalau mau konformasi entry model, biarin yang diri ini akumulasi atau apapun selesai dulu. Lihat apakah ada higher high dan higher low, higher high dan higher low. Biar ikuti dengan trendnya. Kalau misalnya daripada masuk sini, kalau kalian masuk di sini kan lebih enak. SL-nya bisa taruh di order block di bawah. Kalau order block ini gagal, PDRA ini tidak bisa menggunakan lagi. Jadi exit aja dari sini. Jangan ulang lagi analisa dari high time frame, apa yang salahnya. Jangan memikir di sini harga break ke bawah. Oh, bawah di sini ada salah satu order block lagi menahan harganya. No, itu bukan. Kalau memang harga sudah kena order block, di sini sudah ada salah satu order block. Order block ini tidak boleh gagal. Kalau order block ini gagal, PDRA ini pasti bakal gagal atau kena manipulasi lebih dalam lagi. Oke, selalu ingat. Bisa order block di sweep, gimana bisa di sweep? Salah satu kita sudah ada higher high, lower low, masuk ke diskon, higher high lagi. Tapi di atas sini, di area premium, bikin salah satu order block. Itu sebagai inducement atau apa, di sini dia bakal bikin order blocknya. Saya kasih tahu contohnya. Kalau kalian lihat di sini, ada apa? Salah satu
ini PDRA-nya, leg pertama sudah terjadi, leg 2 sudah masuk ke area diskon dan naik lagi ke atas, sudah terjadi. Tapi apa yang terjadi kalian lihat, yang area ini di sweep lagi. Kalian lihat order block karena sudah sweep. Kenapa order block ini dua-duanya tidak valid? Market ini masih ada di bawah order blocknya, belum dikena. Atau bisa dibilang ini order blocknya lebih akurat daripada order block ini. Ini sebagai inducement karena di dalam area ini tidak ada salah satu sweep. Makanya harga gimana pun ada order block di sini, last close candle, dia sweep sampai ke bawah biar ambil semua low dan kena PDRA di sini. Di sini ada salah satu BPR-nya. Jadi kita harus tahu salah satunya. Kalau order block itu harus ada higher high dan masuk ke diskon ke dalam banget, baru dia kejar displacement ke atas. Baru order block ini valid. Kalau order block yang ada di dikit turun dikit naik, dikit turun dikit naik, bisa kita pakai tapi probability-nya lebih kurang. Maka ada satu lagi example juga. Ini kalian lihat di sini. Ini lebih accurate example-nya. Ini kita ada order block dari bawah, ini order block. Kalian lihat order block di atas ini. Di sini juga ada order block-nya kan? Kenapa ini order block-nya gagal? Gara-gara order block yang utama yang belum ada yang sweep yang short term low, order block yang utamanya ada di bawah. Di sini kalian lihat turun sampai ambil low yang ini, dan kalau entry juga kalian di sini SL-nya jangan taruh di order block bawah sini, taruhnya yang major order block yang dimana harga expansion. Kalian lihat turun lagi ambil dan ada salah satu expansion lagi ke atas. Di sini juga ada order blocknya. Kalian lihat di sini ada fair value gap order block. Kenapa ini gagal? Dia balik lagi ke yang order block sebelumnya ini, baru dia naik. Jadi hati-hati, pasti ada mini-mini, kecil-kecil order block di atas area premium. Hati-hati, itu bahaya banget, jangan masuk entry dari order block yang kecil-kecil ada di atas. Fokus yang order flow, ada yang gede, yang kayak gini, kalian lihat. Last close candle, baru bullish. Last close candle, baru bullish. Yang fokus aja order blow yang penting. Jangan fokus ke dalam ini, oke? Okay? Short term low. Tidak ada sweep sama sekali. Dia turun dan ambil semua short term low. Kena sekali lagi yang order block yang ini. Yang lihat major order blocknya. Last close candle masuk PDRA expansion. Dia bakal hold. Kalau di sini tidak ada yang kayak sweep atau apapun, dia cuman naik turun kayak gini, harus kalian benar-benar hati-hati ya guys. Oke. Follow salah satu entry model aja. Kalian pakai lower time frame structure di sini, kalian bisa pakai yang entry model juga sama aja kayak gini. Bisa ada unicorn di sini, BPR di sini, semua bakal selesai di pertama leg. Kalian kalau sudah naik dia displacement, kalian cari di sini apakah ada unicorn entry atau apa entry sudah benar-benar valid. Baru kalian fokus ke leg yang kedua. Kalau di sini tidak valid, dia cuma break ke atas lagi, ini salah satunya bisa jadi manipulasi, terus turun lagi ke bawah. Jadi research dulu yang leg pertama, memang ini benar-benar leg pertama atau enggak. Kalau ini memang tidak ada yang benar-benar menghormati harga, cuma dia gerak-gerak akumulasi di sini, terus dia bisa tiba manipulasi juga. Jadi hati-hati ya yang entry model. Jangan campur aduk entry model banyak banget. Fokus higher high, higher low, higher high, higher low. Yang pertama fokus dulu apakah memang ini valid atau enggak leg pertamanya. Oke, kita balik lagi ke terakhir, itu berharap semua FVG dan OB itu yang kalian tandain bisa itu jadi valid. Yang ini contohnya kalau kalian mau tahu contoh, dan saya hapus dulu ini semua lagi. Oke. Misalnya kalian sudah ada salah satu eksternal sudah diambil dan market mau ke internal range liquidity. Market mau ke internal range liquidity dan pasti apa kita yang pasti punya salah satu lower time frame structure yang dimana ada higher high dan higher low, yang swing high dan swing low. Dan kalau kita praktekin di sini dan kita ada salah satu swing high dan swing low dan kita ada salah satu range dan market masuk ke area discount, dan kalian yang pakai entry model atau kalau market melanjut dari area OTG atau salah satu PDRA dari di sini naik ke atas, pastikan kita mengikuti salah satu PDRA atau entry model di sini FVG atau naik sini, pasti break atas. Oke. Kenapa saya bilang semua PDRA tidak valid? Karena kalau kalian pakai PDRA di sini, mungkin kalau kalian target area ini
dan kalian pakai apa di sini. Pasti salah satu PDRA kalian menggunakan, itu bisa jadi order block atau fair value gap atau apapun kalian menggunakan di sini. Ketika harga sudah sampai ke swing high, salah satu swing range-nya sudah ambil original accumulation. Jadi kalau kita punya market maker buy model, kita pasti punya di sini original accumulation-nya mulai. Jadi kalau sudah sampai original accumulation-nya, kalian harus lupakan semua PDRA ini. Lupakan semua PDRA karena ini semua PDRA tidak bakal valid. Karena kalian harus ingat, kalau di sini juga, kalau sudah ada PDRA di sini kan pasti dia naik juga gini. Nanti kalau dia mau manipulasi ke bawah atau dia mau turun ke area diskon dari sini ke sini, dia bakal cari di area diskon ada apa PDRA yang dia bisa pakai, market bisa pakai dan melanjut trennya. Dia bakal fokus di sini. Dia tidak bakal peduli sama PDRA ada di area premium atau area di sini. Pasti kalian bisa bilang ini inducement bang, makanya dia turun ke bawah ambil inducement. Inducement itu salah satu low sebelum harga naik, itu bisa di sweep. Tapi pasti di sini ada banyak low-nya. Jadi ini semua bisa diambil dan dia bisa cari yang salah satu PDRA itu bisa jadi imbalance dari sebelahnya juga menjadi inversion fair value gap juga. Dia bakal cari yang PDRA yang sangat jelas di sini, baru dia bakal naik. Ini di dalam area ini lower time frame ada PDRA apapun, kalau kalian tandain sebagai order block apapun, ini tetap gagal. Ini semua bakal gagal. Kalian bisa lihat di sini juga, ini chart juga kalian jelas ini. Kalau kalian punya salah satu PDRA di sini, kenapa ini gagal? Kenapa dia lanjut turun ke bawah di sini? Dan mungkin di sini ada satu order blocknya. Dan baru dia naik. Kenapa? Karena itu salah satunya gara-gara power of three. Sebelum harga naik pasti ada salah satu accumulation, terus manipulation. Yang manipulation itu, yang sudah swing itu bakal ambil semua PDRA yang ada di atas daerah ini. Ini PDRA kenapa ini gagal? Kenapa kalau harga kan harusnya dia bullish. Kenapa ini gagal baru bullish? Makanya ini ada beberapa manipulasi, beberapa PDRA pasti gagal sebelum harga naik ke atas. Kalau kita lihat di sini, di bawah juga di sini pasti ada salah satu PDRA di atas sini. Pasti ada. Tapi dia masuk kemana? Salah satu PDRA yang ada di area OT atau area discount level. Atau kalian bisa menggunakan salah satu PDRA dari yang inversion PDRA, kalian bisa tandakan gitu juga. Jadi jangan mengharap semua PDRA ada di area premium atau di atas atau sudah ambil swing high-nya bakal respect atau valid. Jangan harap kayak gitu. Ini lower time frame structure kan. Itu bisa jadi untuk high time frame structure juga. Kalau 4 jam kita punya salah satu entry kayak gini. Di sini ada salah satu fair value gap dan kita masih punya internal range liquidity atas sini. Pas dia mau ke internal range liquidity ini bakal gagal juga. Sama aja guys. Konsepnya itu sama. Sarankan apa adalah kalau kalian mau pakai yang area discount atau OTE atau yang fair value gap sudah ada dari sebelahnya, dan structure yang sebelahnya di sini sudah menghormat harga. Dan contoh di sini kan kita pakai salah satu PDRA. Besok hari juga kalau kita ada power of three yang candle berikutnya, ini bisa turun ke sini juga, bisa jadi juga. Kita nggak bisa tahu, ini bisa jadi turun sekali lagi ke PDRA ini juga. Semua yang ada di sebelah bakal gagal juga. Makanya saya bilang hati-hati, yang banyak orang hancur di dalam area-area ini. Makanya saya kasih tahu. Oke? Ya, itu aja untuk sekarang. Dan semoga kalian paham apa yang kalian salah satunya di sini yang praktekin market kayak gini atau analisa entry-nya kayak ginian, perbaiki dulu. Nanti kalau ada saya tambahan, nanti saya bikin beberapa video lagi. Kalau ada tips yang, triks yang kalau memang saya pengen kasih tahu, saya bakal bikin. Dan banyak yang nanya kalau di YouTube mulai dari mana belajarnya. Saya kasih tahu dulu yang itunya. Ini yang channelnya. Kalau kalian pengen belajar dari awal itu kalian harus tahu basic market structure. Mungkin kalau kalian salah satu orang sudah trade yang trendline atau yang basic yang sudah tahu dan tentang structure, short term low, retracement,
Itu kalau kalian sudah tahu, kalian langsung bisa nonton tentang liquidity dan kill zone dan PDRS. Kalau kalian masih belajar barusan masuk ke ICT, belajar dulu yang basic. Ada di sini liquidity concept, di sini ada basic market structure, gimana kita mentandain market structure dulu, semuanya harus lihat, dan market structure retracement, internal reversal, semuanya kalian harus belajar dulu. Premium discount dan multi time frame. Yang pullback, oke. Pasti banyak stuck di sini tentang pullback. Pullback itu bukan apa-apa. Itu salah satu low harga sebelum naik. Saya kasih contoh. Jangan bingung guys tentang pullback. Pullback itu ini aja guys. Contoh di sini. Ini yang mengatakan pullback. Tidak usah. Saya sebenarnya pengen hapus videonya karena banyak orang pusing tentang ini. Ini tidak apa-apa. Cuman salah satu low aja itu. Anggap aja salah satu low. Udah. Nggak usah ada candle sweep kayak gini. Nggak usah. Biasa aja salah satu low. Itu aja udah. Oke. Paham ya? Yang lainnya harus selesai dulu market structure. Dan harus tahu premium discount dan internal structure. Dan gimana cara liquidity-nya apa, gimana kita pakai kill zone, yang PDRA-nya semua harus selesai dulu. Jadi mulainya dari basic structure selesai dulu, dan baru pindah ke premium discount. Dari premium discount sudah belajar, multi time frame sudah belajar, baru ke konsep yang liquidity. Liquidity kalau sudah belajar, baru masuk ke konsep yang kill zone. Itu ada London Session Asia, London New York Session. Dan kalau sudah paham yang basic semuanya, pindah ke PDRA. Kalau PDRA, belajar dulu PDRA ada apa aja, breaker block, order block itu apa sebenarnya. Dari kalian belajar yang kemarin, yang orang lain itu beda sama aku. Itu sebenarnya bukan real order block. Kalau order block mengartinya, kalian belajar dari sini. Dan itu point of interest itu apa, dan internal dan external liquidity itu apa, dan ICT market. Kalau kalian sudah belajar sampai yang point of interest, jangan langsung terjun ke entry model. Kalian belajar dulu ICT market structures. Jangan nonton ini dulu. Nonton sampai ICT market structure dulu, paham dulu itu market structure. Kalau ini kan basic. Kalau kalian sudah masuk ke ICT market structure, ini lebih bisa dibilang lebih mencerah dan buka mata kalian juga. Kalau sudah paham ini, baru kalian pindah ke external dan internal liquidity. Dan baru kalian lihat untuk entry model kalau mau pengen lihat. Pelan-pelan kalian masuk ke market maker model yang kill zone yang basic dari advanced kill zone. Dan advance kita bisa pindah ke higher the low of the day kill zone. Pokoknya kalian habisin dulu sampai ICT market structure. Kalau ICT market structure sudah selesai, baru kalian masuk ke konsepnya. Jadi jangan sembarangan dari bawah langsung terjun ke atas, nggak usah. Selesai paham dulu ICT market structure semuanya, baru kalian pindah ke internal dan external liquidity yang lain-lainnya. Oke? Semoga kalian paham. Dan untuk giveaway-nya saya bakal kasih tahu hari Minggu pas saya upload videonya, saya bakal kasih tahu di description winner juga, dan saya bakal menjawab yang komen yang sudah menang, saya bakal jawab komennya di situ, kalian kasih datanya. Itu saya bisa minta Telegram juga atau apa, saya minta di situ, kalian jawab Telegramnya biar saya mendapat data-data kalian yang sudah menang. Semoga kalian sudah paham yang saya sudah sampaikan, yang topik-topik ini semua, dan jangan lakukan yang salah yang ulang-ulang. Dan guys, thank you untuk semuanya nonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Have a safe day. See you.